polisi sekarang. Mana buktinya? Ya semua orang ngerekam, gue lihat. Ngerekam di bioskop boleh nggak? Ada yang ngerekam. Nggak boleh. Jangan. Tahu kan video itu? Video yang lagi viral soal seorang mas-mas yang mengkonfrontasi seorang ibu-ibu karena disinyalir ibu-ibu itu merekam adegan film dalam bioskop. Gue lihat. Ngerekam di bioskop boleh nggak? Ada yang ngerekam. Nggak boleh. Lo jangan ini dah lo, jangan pura-pura ini Orang lo. cuma Lo ngambil, kena hukum orang dong cuma lo. ngambil video ini doang nggak boleh. Terus ketika dikonfrontasi, ibu-ibu itu tantrum dan marah-marah. Jangan konfrontir barang gue bilang. Lu jangan asal sembarangan aja ngomong gitu sama gue. Pembajakan yang mana? Ya kan Dan? Buktinya mana kan pembajakan? Ngerekam di bioskop boleh atau enggak aturannya? Dari Saya tanya, awal sampai akhir baru. Enggak, ngerekam adegan di bioskop boleh atau enggak? Boleh, kenapa? Kecuali itu kan dari awal sampai akhir. Yakin ya, yakin boleh ya. Ayo Lo sekarang kenapa? Lo kenapa? sekarang Lo kita kenapa ngatain pembajakan? sekarang kita minta Lo CCTV-nya. ngapain ngatain pembajakan sama gue? Buktinya mana? Lah iya, nggak boleh ngerekam di dalam bioskop. Tapi lo salah ngomong gitu. Buktinya mana? Kita ngerekam. Kalau dari awal sampai akhir lo pembajakan gitu ya. Dengar, kita ngerekam area doang, bukannya ngerekam. Tahu Loh, lo? memang nggak boleh ngerekam adegan film di bioskop. Gue nggak rekam. Tahu lo? Ini area doang, emang nggak boleh ngerekam area ini. Nggak Semua orang boleh. juga melakukan. Semua orang melakukan. Mas, tadi Mas emang ngerekam di bioskop? Enggak kan? Enggak semuanya. Ya semua Nggak orang boleh. ngerekam. Gue lihat. Ngerekam di bioskop boleh nggak? Ada yang ngerekam. Nggak boleh. Lo jangan ini dah lo, jangan pura-pura ini Orang lo. cuma Lo ngambil, kena hukum orang dong cuma lo. ngambil video ini doang nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ada adegannya, adegan film. Ya lo orang apa lo? Ngerti apa lo? Dasar hukumnya punya nggak lo? Jangan ngomong Dari mana? saja Taunya, doang, lo. taunya dari mana? Kalau nggak boleh, taunya dari mana? Dari mana tau nggak lo? Sebelum film bioskop kan dituliskan ya, ada kan ya? Ngomong, lo nggak punya dasar hukumnya tau nggak? Orang juga banyak kali video-video yang cuma sepintas-sepintas doang. Tahu itu kan cuma sepintas tuh, Iya. jangan jadi orang ini. Ayo ke orang CGV sekarang. Panahuan Ayo. tau nggak lo? Jangan Ayo. cari pahlawan. Ayo ke orang Jangan CGV-nya. cari ini lo, masalah sama orang tau nggak lo, diem aja lo. Ayo sini ke orang CGV-nya, ayo bareng. Bareng sama saya Jangan ke orang cari konflik CGV-nya. sama orang, dah. Ayo bareng sama Jangan saya. cari konflik sama orang, gue bilang. Lalu lo ke polisi sekarang. Mana buktinya? Dia ngerekam di dalam film. Terus dia marah-marah ke saya. Dia tuh tau nggak? Dia saya nggak mau bukti, gue laporin ke polisi lo. Nanti ku tanya kau lebih dalam pelaku kejahatan. Kurang ajar lo. Jadi orang juga cari konflik sama orang, tau nggak lo? Ayo ke polisi. Ke polisi ya. Kurang ajar lo, lo nggak ada bukti. Tau nggak lo, lo nggak punya bukti. Mbak, saya tanya, ngerekam adegan di dalam bioskop boleh atau enggak? Rekam dari awal sampai akhir ingat. Dari awal sampai akhir ingat. Ya kan saya ngerekam adegan, bukan Gua nggak ngerekam ngerekam. film. Ambil area ya. Ada ya, lo fitnah gue itu nggak fitnah. Gue marah banget digituin. Buktinya mana? Dasar hukumnya mana? Mbak boleh. Ini tadi pas Mbak lagi nonton. Lihat, gue nggak ngerekam. Cuma lihat begini doang. Area doang bang. Area. Ini saksinya, lo saksinya mana? Lo mana Nggak saksinya? ada lah, nggak ada. Ya udah pergi lo. Berilah kasih. Ada saksi. Orang juga banyak kali cuma Ya, ngambil kurang ajar lo ya. Ya, malu-maluin lo. Lo nggak lo? Kalian mau ke polisian, ayo ke polisian. Nggak takut sama lo. Kalau nggak tahu hukum, jangan ngomong hukum. Lalu ketika diupload, netizen terbagi dua nih, ada yang pro mas-masnya, ada yang pro ibu-ibunya gitu. Dengan alasan kalau yang pro mas-masnya adalah emang kan nggak boleh ngerekam film dalam bioskop itu dilarang, ada undang-undangnya, ada peraturannya bahwa nggak boleh merekam film di dalam bioskop. Yang pro sama ibu-ibunya bilang kayak ya elah kan cuma sebentar doang, paling cuman buat story Instagram gitu, atau cuman buat story di WA gitu segala macam gitu. Kayak kan nggak ngerekam dari full juga gitu. Nah ini yang menarik. Emang gua tidak membela sang ibu dan tidak membela si masnya gitu, karena bagi gua dua-duanya sama-sama shit di sini. Pertama, emang peraturannya itu jelas bahwa ketika lo menonton film di bioskop, lo tidak boleh merekam film itu dalam bentuk apapun,
untuk durasi berapapun, mau cuma sedetik, sepersekian detik, 10 detik, itu nggak boleh, ada peraturannya, ada sanksi pidana dan ada sanksi perdata. Emang lo nggak boleh. Cuma pertanyaannya, kita nggak bisa senaif itu kan, gitu loh. Kita nggak bisa senaif bilang bahwa ya kan peraturannya gitu, lo nggak boleh tuh ngerekam film. Iya, cuma nggak gini. Ada berapa banyak film yang akhirnya viral gara-gara model konten yang dilakukan ibu-ibu itu. Yang ibu-ibu itu ngerekam adegan yang menarik di film, direkam, diposting, tiba-tiba viral, orang-orang penasaran filmnya, akhirnya film itu rame, banyak yang nonton. Ada berapa? Ada banyak. Kita ambil satu contoh yang paling gampang dan paling deket yang bisa kita jadikan study case untuk kasus kayak gini ya. Waktu viralnya film Ipar Adalah Maut. Pertama waktu film itu viral, ketika tayang di bioskop di Indonesia, itu banyak orang yang merekam film tersebut, khususnya di adegan-adegan yang menimbulkan banyak reaksi penonton. Jadi ada orang merekam film adegan Ipar Adalah Maut, cuma di dalam rekaman tersebut ikut terekam juga reaksi penonton akan adegan tersebut. Ketika rekaman itu diupload entah ke sosial media manapun, itu langsung viral. Orang-orang banyak yang komen, exposure-nya gede, engagement-nya tinggi. Dari sisi perekam, sisi yang upload itu menguntungkan dia dari segi mungkin entah nambah followers, nambah jumlah likes gitu. Namun di sisi lain itu menjadikan promosi gratis buat film tersebut. Gara-gara rekaman itu viral, orang banyak yang penasaran, akhirnya nontonlah Ipar Adalah Maut. Hal itu banyak terjadi sehingga film Ipar Adalah Maut jadi viral karena banyak orang penasaran sama film tersebut. Apakah yang dilakukan oleh orang itu salah? Salah. Secara hukum salah, dia melakukan perekaman adegan di bioskop, ya. Namun kita nggak bisa naif juga bahwa itu juga memberikan dampak positif buat filmnya. Siapa sih yang mau nolak promosi gratis, gue tanya. Gini deh, gue tanya. Anggaplah lo seorang produser atau pemilik production house yang bikin sebuah film. Ketika film itu rilis, itu yang nonton sedikit. Ya mungkin lo nggak punya budget untuk promosi film itu gede-gedean gitu. Jadi ya lo berharap film itu terkenal berdasarkan performa dari film tersebut, entah dari ceritanya atau segala macam gitu. Terus tiba-tiba ada satu penonton yang ngerekam film tersebut, adegan menariknya. Terus ketika rekaman itu disebar di sosial media, kita ngomong ini bukan ngerekam satu film dari awal sampai akhir ya, cuma ngerekam mungkin 10 atau 20 detik adegan yang menarik, direkam, adegan itu direkam, diupload, tiba-tiba viral, orang jadi banyak ngomongin, dan akhirnya orang jadi banyak pengen nonton film itu. Gue tanya, lo sebagai production house, sebagai produsernya, apa kalau bakal menuntut orang tersebut? Bego lo kalau nuntutnya. Itu promosi gratis buat lo. Tapi apa yang dilakukan oleh orang rekam itu salah secara hukum? Iya salah. Dia telah melakukan tindakan melanggar hukum. Ya kan, Joko Anwar pun juga udah berkicau soal ini kan, I know. Tapi kita nggak bisa naif bahwa hal-hal kayak gitu itu kadang jadi promosi gratis buat film. Bukan berarti gue membenarkan ya. Oke. Ketika film Ipar Adalah Maut itu viral gara-gara itu, kita bergeser lagi ke era di mana Ipar Adalah Maut tayang di Netflix. Oke. Di situasi ini, di saat ketika tayang di Netflix, gue tanya, lo nggak mungkin nggak sekalipun ngeliat berseliweran orang-orang nonton Ipar Adalah Maut di Netflix dan orang-orang ngerekam adegan tersebut plus reaksi orang yang nonton. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada tuh tiba-tiba tren Ipar Adalah Maut reaction, sampai ada Ipar Adalah Maut reaction versi Malaysia. Itu yang bikin konten itu apa nggak ngerekam adegannya? Ngerekam. Tapi karena adegan tersebut disertai dengan reaksi orang-orang yang menonton menarik bagi kita sebagai audiens, sebagai penonton sosial media, membuat hal itu jadi viral, terkenal. Gara-gara itu film Ipar Adalah Maut masuk top 10 di Netflix karena viral lagi. Lo mau mempermasalahkan secara hukum, silahkan. Emang secara hukum itu salah, itu melakukan pelanggaran secara hukum, merekam film. Tapi di sisi lain itu promosi gratis buat filmnya, karena gara-gara itu film Ipar Adalah Maut viral lagi. 2 kali di bioskop viral, di Netflix viral. Promosi gratis. Kalau nggak ada saksi ya gue menang. Kurang ajar lo ya. Jadi di sini yang mau gue jelasin, apakah yang dilakukan ibu-ibu salah? Ya kalau terbukti benar ibu-ibu itu merekam adegan film di bioskop, bisa dibuktikan dengan
pembuktian yang sah, ya itu salah gitu. Tapi gini loh, kalau misalkan dia melakukan itu, dia upload di entah di story-nya atau mungkin di akun sosial medianya dan gak ada orang yang nonton, cuman ya kayak biasa aja, ya gak ada yang dirugikan gitu loh, karena itu cuman potongan film. Ibu-ibu itu juga bilang kan, gua nggak ngerekam dari awal sampai akhir ya, itu kata ibunya yang gue tangkap dari filmnya. Tapi kalau tiba-tiba apa yang dia upload ibu-ibu itu membuat film itu viral, yakin lo masih mau nuntut ibu-ibu itu? Promosi gratis anjir. Jangan munafik lah, jangan so naif, jangan sok ngomong soal peraturan, enggak. Kalau ada namanya promosi gratis, siapa sih yang nolak? Gue bukan mencoba mengencourage atau memberikan propaganda kepada kalian, ayo mari kita bersama-sama ngerekam film walaupun cuma sebentar, enggak gitu juga cara mainnya gitu loh. Cuma gue mencoba memberikan kalian realita yang terjadi di masyarakat ini, bahwa ya tidak sedikit film-film yang akhirnya viral, banyak orang nonton karena model-model rekaman-rekaman kayak gitu. Jangan jadi naif aja gitu. Itu sih. Next. Di video itu kan masnya teriak-teriak. Ngerekam di bioskop boleh atau enggak aturannya? Dari kalau Saya tanya, sampai akhir baru. Enggak, ngerekam adegan di bioskop boleh atau enggak? Ini gue bertanya-tanya sama kalian ya. Kan di video itu si masnya emang rekam film dalam bioskop boleh atau enggak? Peraturannya boleh atau enggak? Kita ngomong soal peraturan, oke? Kita sekarang ngomong soal peraturan. Gue tanya balik ke masnya. Mas, ngerekam orang lain, terlihat wajahnya dalam video yang menarasikan orang yang ada di rekaman Anda itu buruk atau terkesan tidak benar, secara peraturan boleh atau enggak? Karena di videonya si masnya itu ibu-ibunya nggak di blur sih mukanya. Gue tanya balik sama masnya, boleh nggak ngerekam orang dalam video di mana wajah orang itu terlihat, dan dalam video itu orang itu dinarasikan melakukan hal yang tidak baik dan berujung pada pencemaran nama baik? Gue tanya sama masnya, boleh atau enggak? Secara undang-undang boleh atau enggak? Ya gue nggak tahu, entah kalau tiba-tiba ibunya itu punya dendam, punya waktu luang dan menuntut balik, ya itu sebenarnya bisa sih. Karena kenapa? Kalau untuk si ibu-ibu itu menuntut masnya ini korek me if I wrong ya. Si ibu-ibu itu menuntut mas ini atas undang-undang ITE untuk pasal pencemaran nama baik, itu bisa banget karena pembuktiannya sudah langsung bisa dibuktikan secara langsung gitu. Sementara untuk tuntutan masnya yang menarasikan ibu ini merekam dalam video itu, pembuktiannya kan butuh pihak ketiga, entah dari saksi-saksi lainnya yang ada di ruangan itu atau menggunakan CCTV, itu butuh pihak ketiga gitu. Sementara kalau ibu itu untuk menyerang si mas ya nggak butuh pihak ketiga, dari rekaman ini bisa digunakan. Itu sih, gue cuma mau menanya balik lagi ke masnya, karena masnya itu kayaknya orangnya sangat taat soal peraturan ya. Jadi gue tanya balik, itu merekam ibu-ibu dengan narasi mencemarkan nama baik dengan wajah terlihat nggak di blur itu secara undang-undang boleh atau enggak ya? Dan juga mas-masnya pun juga kayaknya, lo kalau mau konfrontasi orang, konfrontasi aja kali. Lo mau konfrontasi orang tapi tidak lupa bikin konten ya biar viral ya kan. Apalagi judul captionnya aja clickbait banget. Yakin nggak ada hidden agenda pengen viral juga. Apakah gue menyalahkan apa yang dilakukan oleh mas itu? Nggak salah, itu wajar aja gitu loh. Lo mau bikin konten dengan tujuan viral ya nggak apa-apa gitu sih. Cuma kan ya jadi geli aja gitu. Kayak gue kalau mau konfrontasi orang di bioskop, kayak gue nggak perlu ngeviralin, nggak perlu sambil nyalain kamera buat ngerekam gitu. Ya gue konfrontasi aja, lu ngapain ngerekam, lu nggak boleh bla 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 gitu. Ya si mas ini kan masih punya waktu untuk setup kamera dan tekan tombol record kan. Jadi ya dia ngekonfrontasi sekaligus bikin konten jadinya. Itu aja sih. Oke, di sini pokoknya intinya gue nggak ngedukung ibu-ibunya. Yang dilakukan ibu-ibu itu sebenarnya salah secara hukum, cuma gue bisa memaklumi sih kalau karena ya di luar sana hal itu banyak terjadi gitu, dan yang kayak udah rahasia, udah menjadi kayak ya rahasia umum aja gitu loh. Banyak orang ngerekam adegan film ya untuk kebutuhan story dia gitu. Dia juga ngerekamnya cuma nggak lama. Secara hukum salah. Namun kita nggak bisa naif lah ya bahwa itu berjamak terjadi. Kalau menurut kalian gimana? Ya udah sih, itu aja sih. Ya ini cukup menarik gitu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah.